Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mau nggak diajarin doa yang ketika doa ini ibu terus panjatkan kepada Gusti Allah, ibu akan mendapatkan syafaat baginda Nabi. Nah, ya dihafalin ya Bu ya. Kalau nggak hafal silahkan buka di channel YouTube-nya. Iya atuh, masa saya bolak-balik atuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfir ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma shlih ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma farrij ummata Sayyidina Muhammad. Itu doanya Ibu ya. Enggak diulang ya. Nanti ada 4 doa. Tadi kita meminta pengampunan dosa untuk umat Kanjeng Nabi Muhammad. Kita minta kepada Gusti Allah kasih sayang kepada Gusti Allah untuk umat Kanjeng Nabi Muhammad. Dan juga kita berdoa mudah-mudahan kita beserta umat Kanjeng Nabi Muhammad mendapatkan kebaikan daripada Gusti Allah ya. Itu ulang lagi. Sebetulnya ada 6 ya, ada 6, tapi 4 aja udah cukup sebetulnya. Ada tambahan lagi sebetulnya. Ya sambil ditulis ya. Pertama Allahumma gfir ya, kalimatnya Allahumma gfir. Itu teh ya Allah semoga engkau mengampuni umat Kanjeng Nabi Muhammad gitu ya. Allahumma gfir ummata Sayyidina Muhammad ya. Kemudian Allahumma arham, yang keduanya Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Artinya adalah semoga Allah menyayangi umat Sayyidina Muhammad. Udah? Belum. Allahumma arham ya. Kemudian Allahumma shlih, yang ketiganya Allahumma shlih. Tulisannya Allahumma aslih, cuman dibaca Allahumma shlih ummata Sayyidina Muhammad. Meminta kebaikan kepada umat kepada Gusti Allah untuk umat Kanjeng Nabi Muhammad. Kemudian yang selanjutnya adalah Allahumma farrij Allahumma farrij ummata Sayyidina Muhammad. Yang keempat apa tadi? Allahumma farrij ummata Sayyidina Muhammad. Artinya bahagiakan umat Kanjeng Nabi Muhammad. Nah ada tambahannya lagi ya. Sebetulnya 4 aja udah cukup. Allahumma jbur ummata Sayyidina Muhammad. Artinya adalah ya Allah tutupilah aib-aib umat Kanjeng Nabi Muhammad. Baru yang terakhir adalah Allahumma afi ummata Sayyidina Muhammad. Ya Allah maafkanlah kesalahan-kesalahan umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah itu doanya Bu. Dibaca insyaallah semakin panjang doa kita yang kita panjatkan, kita khususkan untuk umat Kanjeng Nabi, maka sudah banyak sedekah yang kita terima. Gak kebayang kan umat Kanjeng Nabi Muhammad seluruh dunia berapa? Miliaran.
Miliaran, maka miliaran kebaikan yang akan kita terima daripada Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini menjadi satu acuan untuk kita agar apa? Tadi kalau kita minta kepada Gusti Allah pengampunan daripada umat-umat Kanjeng Nabi Muhammad, berarti kalau ada umat Kanjeng Nabi Muhammad salah sama kita tuh dimaafin. Ya, masa kita minta pengampunan untuk umat Kanjeng Nabi Muhammad, ada umat Kanjeng Nabi Muhammad salah sama kita, kita dongkol, kita dendam. Ya. Kemudian ada kalimat, ya Allah tutupilah aib-aib umat Kanjeng Nabi Muhammad. Berarti secara tidak langsung juga menjadi mawas diri untuk tidak membuka aib-aib umat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masa iya kita minta kepada Allah untuk ditutupi aibnya, kita bongkar? Kan itu kontradiktif dengan doa yang kita panjatkan. Ada kalimat Allahumma farij, ya Allah bahagiakan umat Kanjeng Nabi Muhammad. Ini di hati kita tuh akan tertanam nanti buat kebahagiaan umat Kanjeng Nabi Muhammad. Masa iya kita minta sama Gusti Allah untuk kebahagiaan umat Kanjeng Nabi Muhammad, tapi kelakuan sehari-hari teh nyakitin baik. Nah makanya disitulah kita berdoa kepada Gusti Allah, dan doa itu akan senantiasa menjadi syafaat untuk diri kita daripada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nanti di hari kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita masih diberikan umur panjang, diberikan kesempatan untuk bisa menyantap hidangan daripada Gusti Allah yang Allah kirimkan lewat tamu agung yang datang kepada kita, yaitu bulan suci Ramadan. Ada kewajiban yang harus kita laksanakan. Ada rukun Islam yang yang keempat, dan juga ada rukun Islam yang ketiga. Ada zakat, ya, ada juga puasa. Itu kewajiban yang harus kita lakukan. Terutama adalah puasa di bulan suci Ramadan. Ibu mah enak bu, jadi perempuan. Idza sholatil mar'ata khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha fakulti udkhulil jannah min haitsu babi ma syi'ti. Ketika seorang wanita ataupun seorang istri sholat 5 waktu aja, sunnahnya kagak disebutin. Kemudian puasa di bulan Ramadan doang, Kemis Senin kagak disebutin, Ayyamul Bid kagak disebutin. Kemudian menjaga kemaluannya, menutup aurat dan sebagainya. Kemudian taat kepada suaminya, dipersilahkan kepada dia, dikatakan mangga wahai istri solihah, masuklah ke dalam surga dari pintu manapun. Ada 8 pintu surga, semuanya milik ibu. Alhamdulillah. Laki mah ibu masuk surga dari pintu Ar-Rayyan, ya Ar-Rayyan aja di puasa. Masuk ke pintu Jannatul Firdaus aja. Lah ibu mah bolak-balik, emang senangnya shopping atuh. Di dunia ge warawiri bae. Tahu gitu. Fitrahnya seorang perempuan, Allah juga tahu. Oh, perempuan tuh senangnya ke sana ke sini, ke sana ke sini. Laki mah kagak seneng gitu. Makanya ibu Allahu Akbar, dikasih kesempatan masuk surga, 8 pintu surga semuanya menjadi milik ibu. Masuk semaunya. Selama mau melakukan 4 perkara tadi, insya Allah. Nanti kita pembahasannya lebih lanjut di bawah. Gitu. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama ini kita akan membahas puasa di bulan Ramadan. Puasa itu ibadah yang istimewa. Istimewanya apa? Istimewanya karena ibadah Ramadan ini bersifat syir, yang artinya adalah rahasia. Kalau ibu sholat, ibu mohon maaf, nggak bisa pura-pura. Orang kelihatan sholatnya, masa iya sholat pura-pura? Mau pura-pura sholat, nggak bisa.
Iya, semua orang tahu ibu sodako diumumin ya, di musola. Ibu hajah anu telah bersodako sebesar uang 500 juta, alhamdulillah gitu, diumumin, orang-orang pada tahu. Haji umroh apalagi gitu mah ya, ngundang tetangga-tetangga, saudara-saudara semuanya ya, walimatus safar, tahu semua. Tapi yang namanya ibadah, yang namanya di bulan suci Ramadannya itu puasa, nggak ada yang tahu ibu. Hanya ibu dan Gusti Allah yang tahu. Ya, hari ini ibu yang berpuasa dan tidak, saya juga nggak paham ini. Ada yang puasa, ada yang tidak, nggak tahu. Nggak ada. Hanya diri kita dengan Gusti Allah. Jadi puasa Ramadan itu adalah puasa yang bisa dilakukan secara pura-pura, kan gitu. Bisa aja di kamarnya dia nyeblak, kan gitu ya. Pas keluar kamar ya pura-pura lemes, ketiup angin leot gitu. Kenapa gitu? Jeng itu geningan gitu amat sih gitu ya. Lemes amat, puasa gitu ya. Pas puasa bau kencur itunya. Ya Allah, mulutnya. Ya makan seblak kan. Itu ya Allah. Kita yang namanya puasa nggak ada yang tahu, Bu. Kecuali hanya diri kita dengan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimatnya di dalam hadis qudsi, as-saumuli wa ana ajzi bihi. Istimewanya di sini nih. Puasa itu untukku, kata Gusti Allah, dan aku yang akan membalasnya. Wa ana ajzi bihi. Jadi puasa ibu itu tidak tercatat. Tidak tercatat oleh malaikat. Tuh, malaikat rakib gak mencatat amalan ibu. Puasa ibu gak ada catatannya. Nggak. Catatannya ada di mana? Catatannya ada langsung di Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi catatannya ada di Allah. Bahkan malaikat aja gak tahu. Ya Allah, saking rahasianya. Hanya ibu dengan Gusti Allah yang tahu. Makanya ya Allah, puasa itu menjadi junnah, menjadi penghalang, ya, as-saumu junnatu minan nar, menjadi penghalang, menjadi tembok, menjadi dinding daripada panasnya api nerakanya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan memiliki amarah kepada orang yang menjalankan ibadah puasa. Jadi Allah itu nazratu birrahmah, memandang penuh kasih sayang kepada siapa? Kepada orang yang menjalankan ibadah puasa. Makanya Bu, puasa ya, apalagi perempuan ya, sebagai ibu rumah tangga, selelah-lelahnya tuhnya ibu rumah tangga. Kendati pun tidak puasa dalam kondisi keadaan halangan, ya hormati orang yang berpuasa. Jangan makan sembarangan. Ini ada satu kisah. Dulu di zaman tabi'in ada seorang majusi. Ibu tahu majusi? Majusi itu penyembah api. Namun di bulan suci Ramadan, anaknya terlihat makan di pasar, minum es. Wah, sedep banget tuh kelihatannya gitu ya. Ya orang mungkin kalau kita mah mohon maaf lahir dan batin, orang non muslim minum dan sebagainya, orang kita juga akan mohon maaf ya, tidak akan terpengaruh. Oh, dia mah non muslim, wajar, nggak apa-apa. Tapi ini memiliki memiliki adab yang tinggi juga ternyata non muslim. Dia menghormati orang yang berpuasa, sehingga yang terjadi adalah ketika anaknya minum es di pasar, dijewer sama dia, ditarik-tarik ke rumahnya. Kamu orang muslim lagi puasa minum es sembarangan. Gitu. Itu orang kafir, Bu. Orang majusi. Akhirnya singkat cerita gitu, ada seorang syekh di zaman tabi'in tersebut, seorang ulama besar gitu ya, memimpikan seorang majusi itu lagi uncang-uncang di surga. What the meaning uncang-uncang? Apal saya kayaknya uncang-uncang deh. Oh enggak lah, gitulah uncang-uncang ya. Lagi uncang-uncang aja di surga tuh. Pokoknya di kolam ikan dan sebagainya. Dan kemudian dia sampaikan, apa amalan yang menyebabkan kau uncang-uncang di surga, kan gitu ya. Ditanya kayak gitu. Kata orang Yahudi Majusi tersebut ngomong, nggak ada, tapi kemarin anak saya minum es, kemudian saya tarik telinganya, kupingnya, sehingga yang terjadi yaitu gitu ya, anak saya nangis dan sebagainya. Akhirnya
ternyata gitu ya, apa yang dilakukan itu memasukkan dirinya ke surga. Akhirnya dia bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahu akbar. Ternyata ibu tuh, ibu mah mentang-mentang head ya, makan bakso tumpah, ayo aja. Pas ketahuan, pas gini puasa, enggak kayak gitu konsepnya. Ibu puasa gitu ya, dalam kondisi keadaan mohon maaf gitu ya, berhalangan, haram untuk berpuasa. Tapi ibu ada keharusan menjaga adab agar menghormati orang yang berpuasa. Bu, sepengalaman saya sudah menikah dari tahun 2009, kurang lebih 15 tahun lebih. 15 tahun lebih. Sampai sekarang saya yang namanya, mohon maaf ya, borok-boroknya suami yang tahu mah istri kan gitu ya. Borok-boroknya istri yang tahu suami. Orang tua kagak tahu, biar kata dia anaknya nggak tahu. Sebab apa? Kehidupan kita itu bersama dengan suami ataupun istri. Saya selama perjalanan pernikahan berumah tangga dengan istri sampai sekarang, saya belum pernah melihat istri saya itu makan dan minum di siang hari di bulan Ramadan. Belum pernah. Walaupun dalam keadaan head. Saya tahu dia head. Atau tahunya mah pas didatangin malam hari lagi head. Gitu, ketahuan kan gitu. Oh iya gitu. Nah tapi nggak pernah saya lihat itu makan dan minum di siang hari. Apakah saya meyakini dia tidak makan ikut puasa? Enggak. Saya yakin dia minum, dia makan, cuman tanpa sepengetahuan saya. Apa ngunci kamar, apa masuk kulkas, nggak muat ya. Pokoknya mah apa aja gitu ya yang dilakukan. Intinya adalah saya nggak tahu dan anak-anaknya nggak ada yang tahu. Allahu Akbar. Itu di rumah ya, apalagi di luar rumah. Di luar rumah nggak ada yang namanya istri saya. Pernah saya dulu, zaman dulu mah belum zamannya Shopee ya, belum zamannya Lazada. Zaman sekarang mah cek Shopee. Udah kayak gitu juga. Aduh kata saya. Udah baju numpuk kan. Zaman dulu mah saya Bu, nyari murah emang duit kagak ya. Hidup sederhana emang bukan sederhana. Sederhana pola hidupnya emang kagak ada. Akhirnya nyari baju tuh nyari di tempat mohon maaf yang jauh Bu. Di Pasar Anyar, saya masih ingat di Pasar Anyar. Pasar Anyar apa ya di Bogor ya. Orang Bogor itu yang murah di sono. Kalau orang sini kan dekatnya ke Tanah Abang ya. Karena dulu senengnya saya nggak biasa naik kereta, bingung soalnya naik kereta tuh kayak gimana gitu. Takutnya saya nyasar, tahu ada di Kota Tua kan gitu ya, bukan di Tanah Abang. Ya kan kagak tahu. Kalau naik nah akhirnya saya belanja itu di siang hari Ibu, ya Allah, nggak puasa dari rumah. Saya juga tahu dia udah ketap baik gitu ya. Kata saya teh, udah Bu, orang lain juga banyak tuh yang minum dan sebagainya. Kan di situ jajanan itu Ibu, ya jam 11 siang aja itu es ditanggung-tanggung. Ya Allah, es jeruk, es teh gitu. Es, ya Allah ya. Emang kan kalau puasa mah alhamdulillah Ibu mata juga kejaga kita ya. Yang nggak kejaga itu dari es doang. Ya Allah, kalau lihat es itu lebih seksi perasaan deh gitu ya. Gorengan juga gitu ya. Kalau lihat wadon mah kagak ngaruh-ngaruh amat gitu ya. Itu ya Allah ya Karim, itu istri saya suruh buka, nggak mau dia. Bukan suruh buka, maksudnya suruh minum, nggak mau benar. Dalam kondisi keadaan biar itu rasa itunya apa namanya, rasa malunya itu tinggi ketika dia tidak berpuasa. Nah itu, jadi hormati orang yang berpuasa. Nah itu kalaupun tidak puasa, itu bagian daripada adab ya. Jadi Ibu ajarkan juga ke anak-anak kita ajarkan juga ke anak-anak kita yang udah remaja, yang udah head, yang udah berhalangan kan gitu. Karena kan yang namanya puasa itu nggak semua orang, mohon maaf itu tidak seperti sholat yang wajib dalam kondisi apapun. Puasa mah kalau ibu dalam kondisi hamil nggak apa-apa nggak puasa. Cuman kalau kekhawatirannya karena dirinya gitu ya, misalnya orangnya mabok gitu ya, oe-oe terus,
kondisi badan fisik lemah, boleh ninggalin puasa, berarti karena dirinya. Nah, wajib qada nantinya. Tapi kalau kekhawatirannya karena anaknya, badannya sehat, badannya fit, nggak mabok, nggak mual, tapi ada kekhawatiran kalau seandainya tidak makan nanti anaknya kurang gizi dan sebagainya, kalau dia bawa puasa takutnya anaknya sakit. Nah, berarti itu wajib qada dan juga wajib fidyah. Nah, beda ya kekhawatirannya. Ini tergantung kekhawatiran. Yang tahu khawatir siapa? Lah, ibu sendiri, bukan saya. Masa saya harus nanya, ibu kagak puasa khawatir ke sama siapa? Ih, peduli amat kan gitu ya. Udah, kepo lah orang yang hamil ibu. Jadi itu wajib qada dan juga wajib fidyah, ya, beda tuh. Nah, kemudian ada juga yang cuman wajib fidyah. Kayak siapa itu? Yang wajib fidyah itu adalah seperti syekhun kabir, yaitu seorang manula gitu ya, yang sudah sepuh, kakek-kakek, nenek-nenek yang emang nggak kuat puasa. Itu cuman wajib fidyah, nggak wajib qada. Emang kagak kuat puasa, mau ngodok kayak gimana kan gitu ya, emang udah nenek-nenek kan gitu. Nah, itu wajib fidyah, yang itu mah cuman wajib fidyah. Nah, ada juga kalau yang wajib qada lagi seperti sakit, atau mohon maaf ya, seperti ibu punya suami kerja keras, banyak yang nanya nih ke saya, pekerja keras, kerjanya keras banget, tulangnya dibanting-banting, banting tulang gitu ya, keras itu mah. Itu namanya juga kerja keras. Misalnya posisinya lagi gali sumur, nggak zaman juga ya, tuh posisinya pokoknya kerja proyek dan sebagainya, keras, bawain bata, bawain ini kerja bangunan, keras banget. Nah, kalau kagak puasa itu wajib qada. Tapi tetap harus sahur, harus puasa dulu sampai betul-betul dia tidak sanggup untuk tidak puasa. Nah, wajib qada. Ada yang tidak wajib qada, tidak wajib fidyah. Siapa itu? Anak kecil yang belum baligh, tidak wajib qada, tidak wajib fidyah. Satu lagi adalah junun. Junun itu siapa? Orang gila. Oh, ibu kagak mau puasa, kagak mau qada, kagak mau fidyah juga, udah gila aja dah. Udah itu mah lengkap, udah itu mah orang gila mah kagak puasa gitu ya. Sebetulnya Bu, kita mau jadi orang gila mah kadang-kadang mau juga ya. Bukan masalah mau gitu, tapi saya mah jadi orang gila teh belum siap jalan-jalannya apa? Lihat orang gila teh jalan-jalan mulu. Itu orang gila jalan-jalan mulu, nggak capek apa ya? Nggak pernah diem kenapa? Jalan ke sono, jalan ke sini, jalan ke sono. Jadi saya belum siap kenapa? Sibuk. Sibuk kok karena jelma gelo mah. Ibu, ya itu ya orang-orang yang berpuasa dan sebagainya. Nah, ibu yang dirahmati oleh Allah. Nah, ini itu baru tuh puasa. Nah, ini puasa bukan hanya sekedar ini, ada juga sunnah. Karena jadi ternyata pahala puasa itu, maksudnya di Ramadan itu yang besar itu bukan hanya pahala puasanya saja, bukan hanya pahala wajibnya saja. Ternyata bulan Ramadan itu sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan, amaliyah yang kita kerjakan, itu akan berfaedah, itu akan mendapatkan pahala besar daripada Gusti Allah. Yang wajib dilipat gandakan, yang sunnah dibalas wajib. Satu biji kurma yang kita tasarrufkan kepada orang lain, kita kasih cuman satu biji kurma, itu mampu memasukkan diri kita ke dalam surganya Allah. Satu teguk air yang kita berikan kepada orang lain, itu mampu menyelamatkan kita daripada siksa api nerakanya Allah. Baik banget Gusti Allah mah di bulan Ramadan ini. Makanya kita akan membahas, ibu yang dirahmati oleh Allah, hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Nah, sekedar perkenalan, bukan diri saya tapi Anas bin Malik. Nah, kalau saya udah pada kenal ibu ya. Anas bin Malik ini adalah khadimi Rasulillah, orang yang berkhidmat kepada Kanjeng Nabi. Jadi pelayannya Kanjeng Nabi. Jadi zaman dulu mah ibu, yang namanya orang itu berjuang tuh, berjihad itu benar-benar orang yang punya harta berjuang dengan hartanya. Orang yang tidak punya harta, dia berjuang dengan jiwa raganya. Nah, rupanya
Ibunda Anas bin Malik ini mau berjuang dengan harta, orangnya miskin papa, nggak ada, nggak punya. Mau berjuang dengan jiwa raga, orangnya perempuan dan juga sudah setengah tua. Non setengah tua teh. WST lah, non sih WST teh sih, apa sih bahasanya teh? Oh geus lah pokoknya mah gitulah. Setengah tua aja, parubaya. Ketemu akhirnya. Parubaya. Kadang-kadang saya sulit mentranslate-nya gitu ya. Nah itu wanita parubaya, artinya dia mau berjihad kan? Ya masa iya perempuan juga berjihad? Sebetulnya ada gitu ya. Memang yang pertama kali orang yang mohon maaf orang yang menerima kesyahidan pertama kali di orang Islam itu kan perempuan. Umayyah kan ya perempuan. Jadi kalau ada orang yang mengatakan orang yang pertama kali syahid itu laki-laki, orang belum belajar. Yang pertama kali perempuan bisa dalam kondisi keadaan syahid, perempuan mah. Ya, nah itu, ya. Jadi mau berjuang jihad juga, susah perempuan kan gitu ya. Perempuan mah diharuskan di rumah gitu. Nah, singkat cerita punya anak umur 10 tahun. Nah, 10 tahun emang susah punya anak gitu ya. Parubaya baru punya anak waktu itu. Usianya 10 tahun ditasarufkan ataupun diberikan kepada Kanjeng Nabi untuk berkhidmat. Ketemulah Kanjeng Nabi, kemudian dititipkan kepada Kanjeng Nabi, Nabi saya nggak punya harta untuk berjuang dalam agama Islam. Saya juga buat jiwa raga juga saya tidak mampu. Saya punya anak semata wayang, saya serahkan kepada Nabi untuk berkhidmat melayani Kanjeng Nabi. Luar biasa ya perjuangan orang zaman dulu. Tapi doain Nabi, minta, tapi ada permohonan, doain Nabi gitu ya. Berhubung Anas bin Malik ini adalah anak semata wayang, susah banget saya punya anak teh. Minta sama Gusti Allah supaya dia banyak anak nantinya. Yang kedua, kami ini orang miskin Nabi, minta supaya beliau menjadi wong sugih, jadi orang kaya. Akhirnya apa? Doa Kanjeng Nabi ini diijabah oleh Allah. Yang doa Kanjeng Nabi, yang punya keinginan ibu. Ya Allah, itu mah ya, doa ibu aja udah mustajab, apalagi diaminkan ataupun kembali didoakan oleh Kanjeng Nabi, ya jelas mustajab kan gitu ya. Akhirnya menemui ijabahnya. Ya makanya Anas bin Malik itu menjadi orang kaya ibu, punya perkebunan kurma yang luas banget. Dan perbedaan dengan kebun kurma yang lain ini, kebun kurma yang lain itu panennya setahun sekali. Perkebunan Anas bin Malik itu kurmanya panennya setahun 2 kali. Jadi orang kaya. Kemudian permintaan ataupun permohonan yang kedua agar diberikan banyak keturunan diijabah juga. Anaknya itu riwayat mengatakan ada 120 orang anak. Ya Allah. Ada di sini punya anak 120, bukan anak asuh loh. Anak biologis. Bukan anak asuh. Pak Ustadz gimana ngelahirinnya? 120. Emangnya kucing? Ibu jangan berpikir gimana ngelahirinnya. Berarti banyak anaknya juga banyak ibunya. Iya, banyak istri. Orang kaya tuh ya. Iya, ya Allah. Makanya ibu zaman dulu mah kan mohon maaf ya, jangan makanya saya wajar aja kalau perempuan zaman sekarang mah aku nggak mau dimadu. Nah, zaman sekarang mah awas, pokoknya mah kalau mau dimadu ntar disuguhin kopi sianida. Nah, apa aja pokoknya mah, ya kan gitu. Karena apa? Beda tuh. Ibu menyamakan orang zaman sekarang dengan keimanan orang-orang terdahulu. Wanitanya ya lain. Zaman dulu itu, mama, papa mau menikah lagi, silakan papa. Nah, zaman dulu ya sekelas sekelas sahabat kan, sekelas tabiin. Iya wajar. Ya sekarang mah ibu jangan ibu, istri saya aja baru ibu. Nah, udah tahu dia apa gitu, udah itu. Kalau udah urusan kayak gitu ya iya, ya, makanya mewajarkan. Karena apa? Kita bukan keimanan wanita zaman sekarang itu ya jangan disamakan dengan keimanan orang terdahulu. Ya sama, seorang laki-laki juga jangan disamakan keimanannya. Ya, keimanannya seperti orang terdahulu. Orang terdahulu menikah betul-betul untuk mempunyai banyak keturunan agar Islam itu berkembang pesat.
Gitu zaman dulu berniat seperti itu. Kalau sekarang nggak tahu kan gitu ya, dan sebagainya. Ya intinya ya mangga silahkan ya, bagi yang mampu mangga silahkan kan gitu. Nah itu apa yang disampaikan oleh Anas bin Malik, wa an Anas bin Malik, yaitu dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, semoga Allah taala meridhoi kepada Anas bin Malik, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, nampi carios mendengar perkataan Kanjeng Nabi Anas bin Malik itu. Jadi wajar gitu ya, banyak riwayat itu dari Anas bin Malik hadis-hadis, karena emang keseharian Anas bin Malik bareng Kanjeng Nabi. Jadi Anas bin Malik itu mendengar langsung perkataan Kanjeng Nabi. Apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi? Annahu qala, sesungguhnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hadara majlisal ilmi fi Ramadan kataballahu ta'ala lahu bi kulli qadamin ibadatan sanna wa yakunu ma'i tahtal arsy. Pertama adalah kata Kanjeng Nabi, barang siapa yang hadir di majlis ilmu seperti yang kita lakukan sekarang di Ramadan, khusus di bulan Ramadan, ada kalimat fi Ramadan, kataballahu ta'ala lahu bi kulli qadamin ibadatan sana, maka Allah akan menuliskan kepadanya dari setiap langkahnya ibadah 1 tahun. Ya Allah ya, berkah nggak Bu? Berkah, ziyadatul khair, makanya disebut bulan berkah. Bulan berkah itu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Ya, ibu ngaji di bulan biasa aja berkahnya luar biasa. Man intaqala ilaihi ta'ala ilman gufira lahu qabla ayaqtua, barang siapa yang melangkahkan kakinya menuju majlis taklim, maka dosa-dosanya Allah ampuni sebelum mereka melangkah dari rumah. Ya. Ini apalagi di bulan Ramadan, langkahnya aja dihitung sebagai ibadah 1 tahun. Makanya orang yang paling jauh dari musola ini, dari musola Al-Ikhlas, adalah orang yang paling banyak pahalanya. Ya, saya naik motor dipotong setengah kayaknya mah. Oh ya alhamdulillah gitu ya. Mau jalan takut kagak kesampean. Akhirnya ya Allah ya Karim. Makanya ibu, salah satu sunnah daripada Kanjeng Nabi yang sekarang sudah dianggap asing, apa itu? Yaitu ketika Kanjeng Nabi berangkat ke masjid, berangkat ke musola, ya musola itu masjid kan gitu ya. Emang di Indonesia aja jadi dirubah-rubah. Indonesia itu aneh gitu. Dirubah-rubah, sholat dilanggar. Ya iya. Ibu berangkat ke Mekah, umroh ya. Saya yakin 90% sudah pernah umroh gitu ya. Itu di pelataran Masjid Nabawi ada masjid-masjid kecil, ada masjid Gomamah ya, Masjid Abu Bakar, Masjid Ali, di belakang hotel juga ada, juga di agak sedikit jauh Masjid Umar. Itu tuh masjid. Walaupun tidak difungsikan untuk sholat 5 waktu, sholat 5 waktu mah tetap di Masjid Nabawi. Tetap aja disebut masjid. Kita masuk ke dalam sholat tahiyat masjid ya. Ini mah di Indonesia kagak dipakai sholat Jumat musola itu mah. Ya iya, emang itu mah dari kata aja. Makanya ibu masuk ke masjid nggak apa-apa sholat tahiyat gitu, cuman jangan diganti usolli sunat tahiyatul musola, jangan. Usolli sunat tahiyatul masjid, tetap masjid gitu. Makanya gitu tahiyat dan sebagainya. Itu sama gitu, masjid gitu, sampai masjid hadas gitu ya. Jadi di sana itu kalau ada kalau di kita mah kayak prasasti ya gitu ya. Nah itu ditandingnya dengan masjid, ada masjid hadas, masjidnya kecil tetap aja disebut masjid. Nah di Indonesia itu kayak gitu, kalau dipakai Jumatan masjid, kalau kagak musola ya gitu. Nah nggak apa-apa masjid, sama nggak apa-apa namanya musola. Emang di Indonesia mah kayak gitu. Tapi tetap aja ini adalah bagian masjidnya, sama-sama isi makan. Masjidun adalah tempat sujud, isi makan itu tempat gitu ya. Kemudian musola adalah tempat sholat, ya sama-sama tempat kita bermunajat kepada Gusti Allah. Dua-duanya adalah Baitullah, sama. Makanya di kampung-kampung langgar kan gitu. Sholat dilanggar kan gitu.
Padahal mah sama, surau kan gitu. Kalau masjid surau, kalau musola langgar gitu. Sholat di mana? Di surau. Sholat di mana? Dilanggar. Lah jangan dilanggar sholat mah. Nah itu, nah di majelis lah. Nah itu. Jadi Kanjeng Nabi itu tadi mau kemana ya saya cerita teh. Jadi Kanjeng Nabi kalau berangkat sama pulang itu beda jalan, Ibu. Makanya jadi menjadi nanti kan suka ada tuh sunah sholat Idul Fitri, berangkatnya dari tempat ini, pulangnya dari tempat lain gitu. Ibu ada yang rumahnya di sana ya. Nah, kalau mau ikut sunnah Kanjeng Nabi, muternya lewat pasar. Sana dulu. Muter aja udah. Lewat belakang. Maksudnya lewat belakang aja, pintu belakang gitu dan sebagainya. Ya, kalau ada orang kayak gitu di zaman sekarang disebut apa? Stres kali ya. Ibu mau kemana? Mau pulang kan rumah ibu di sana. Kan gitu. Enggak, muter aja. Nih, stres ibu mah gitu. Ya Allah. Gitu. Kanjeng Nabi mah gitu. Bu, itu ada apa namanya manfaat sosialnya ya. Sosialnya kita bertegur sapa dengan tetangga. Ya, jadi tahu kondisi keadaan tetangga ya. Iya Allah, enak ya bertetangga kayak gitu. Ya, atau gimana Pak Ustadz, saya mau orangnya maluan gitu ya, ketemu ke tetangga aja malu gitu ya, mau nyapa juga malu, mau gimana gitu, udahlah gitu ya dan sebagainya. Nah itulah Kanjeng Nabi gitu ya, apa namanya, senantiasa melakukan hal itu. Karena apa ya tadi, pahala. Makanya Ibu, pahala kita itu banyak banget di bulan Ramadan. Umat-umat terdahulu masuk surganya belakangan, umat Nabi Muhammad masuk surganya duluan. Itu sudah jaminan. Tidak akan masuk surga umat-umat terdahulu sebelum seluruh umat Kanjeng Nabi itu Muhammad itu masuk ke dalam surga. Kok bisa? Kan gitu ya. Padahal umurnya umat Kanjeng Nabi Muhammad itu baina sitin wa sab'in, antara 70 sama 60 ya. 60 70, udah lebih dari 70 bonus itu mah. Bonusnya udah kelewat, kadang-kadang udah 90, kadang-kadang ada yang 100, bahkan pernah ya viral itu ada yang 200. Ya, pas ditanya kakek di usia 200 tahun ini pengen apa? Kagak pengen apa-apa, cuman pengen mati. Nggak mati-mati dia. Ya orang ajal mah kan nggak ada yang tahu ya Bu ya. Urusan ajal mah bisa aja ibu belakangan saya maksudnya saya duluan atau ya. Kebalik akhirnya mas saya. Yang namanya ajal kan kagak tahu, bener nggak? Itu namanya ajal. Ada, ya Allah dia ngurus gitu ya. Ngurus siapa? Suaminya sakit ya, suami yang sakit terbaring, lemah, nggak berdaya, nggak bisa ngapa-ngapain, stroke gitu ya. Itu teh, ya Allah capek banget bang buatnya ngurus lu teh kapan matinya sih? Ini mah cuman ini aja. Tahu-tahu yang mati istrinya yang ngurus, ya kagak ada yang tahu. Nah, tetangga bilang, lah yang sakit bukannya suaminya. Suaminya mah masih ngap-ngapan. Ya Allah, kagak ada yang tahu kan gitu. Allahu Akbar. Maksudnya masih napas kan gitu. Nah itu, ya Allah Ibu, umur umat Kanjeng Nabi Muhammad udah 70. Ya apalagi orang-orang Gunung Putri, terkontaminasi dengan makanan. Makanya puasa itu menjaga diri kita supaya nggak ngegiling terus perut kita tuh, istirahat. Sumu tasihu, puasalah kamu supaya sehat. Kita makan, ya Allah ya Karim, kita tuh harus menyediakan ruang. Pertama, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk udara, sepertiga untuk air, kan gitu ya. Lah kita isinya makanan semua, kagak ada udara, kagak ada air. Pas air masuk lah kembung. Nah, lah kagak muat air ge. Lah air teh gini-gini, airnya mah. Lah iya. Lah emang Ibu, mohon maaf Ibu ketika puasa ini, mohon maaf, ketika bulan Ramadan ini Ibu lebih hemat apa lebih boros? Ini kan logikanya Ibu kan puasa ya, harusnya lebih hemat. Pengeluaran yang 50.000 harusnya 25.000 karena kan puasa. Tapi kenyataannya yang biasa 50.000 kenapa jadi 100.000? Bener nggak? Iya, sebab apa? Sebab Ibu puasanya hanya cukup puasa balas dendam. Awas lu ya, hari ini lu melet-meletin gua gitu ya, nanti maghrib gua makan es cendol. Itu es aja udah 3 rupa. Sirup marjan boleh pengasih Ibu DKM.
Masih ada. Gitu ya. Kemudian yang kedua es teh manis. Kemudian yang ketiga es campur. Ya Allah, gorengan juga bala-bala. Bala-bala doang ada juga. Worisol, gehu, sup cireng. Oh ya Allah, pastel. Dibeli semua. Ya Allah, itulah ibu perumpamaan dunia. Ternyata 15 jam kita menahan lapar dan dahaga, hanya bisa kenyang dengan 10 menit. Makanya ibu, nih dibuka itu, di dalam buka itu ibu ada 3 ronde harusnya mah, ya. Ronde pertama adalah ronde ringan, kelas ringan. Maksudnya apa? Itu cukup dengan 3 kurma dan seteguk air. Segelas air dah. Kalau seteguk mah kurang kayaknya. Permasa seteguk Pak Ustadz. Ya, yang ada gelegek. Nah, kan gitu. Dan ibu berbuka itu diutamakan di awal waktu. Ini mah aneh, kadang-kadang saya mah bingung sama ibu. Ibu kan ada jadwal imsakiyah ya. Buka itu jam 18.11 sekarang. Ya. Kadang-kadang masih aja nunggu azan. Jadi buka itu bukan nunggu azan, nunggu waktu. Ntar belum azan di musola, padahal main di musola makan dulu. Lah iya, ibu nungguin orang makan. Udah kalau sudah waktunya jadwal imsakiyah jam 18.11, oh udah jam 18.11 buka, kagak usah nunggu azan. Kagak ada patokan azan buka mah. Patokannya masuk waktu malam. Udah gitu. Kan ada waktunya, kita punya HP ya, ada punya HP-nya jam 18.11. Dilihat 18.11, 3, 2, 1, gitu. Nah gitu. Malah ada yang sengaja 3, akhirnya udah di sini digigit. Nah itu. Nah ibu, nah itu. Jadi patokannya bukan waktu azan, masuk waktu malam. Nah gitu. Waktu maghrib maksudnya. Nah tadi teh nepi naon sih babak pertama ya, yang kelas ringan. Baru karena apa, kita mau bersegera sholat maghrib. Ya bapak-bapak bersegera berjamaah, ibu-ibu bersegera sholat maghrib. Baru tuh setelah waktu maghrib waktunya agak panjang kan, sekitar setengah jam menuju waktu isya. Baru tuh babak sedang, jangan nasi dulu. Nah itu mah kolak, gorengan, sambal. Nah itu babak sedang. Nanti baru tuh ada babak berat. Kapan itu? Habis taraweh, karena waktunya panjang sampai waktu subuh baru makan. Ini mah ibu 3 babak diselesaikan di waktu yang sama. Makan juga. Ya wajar aja langsung ini yang geyeng. Diajak taraweh, bu taraweh kekenyangan. Nggak dulu kekenyangan. Nah gimana gak kekenyangan atuh. Nah itu ya, ibu umurnya panjang-panjang orang terdahulu itu ya. Tapi kenapa umat Nabi Muhammad itu masuk surga duluan? Karena karena keutamaan bulan Ramadan. Ibu berpikir nggak malam Lailatul Qadar gitu ya, nanti di 10 malam terakhir itu khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Ibu tahu 1000 bulan berapa? Kalau dikalkulasi 84 tahun kurang lebih. Anggaplah ibu mendapatkan 10 Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar gini, bu, dulu itu saya punya mindset Lailatul Qadar itu seluruh dunia yang dapat cuma 1 orang. Enggak kayak gitu. Enggak ya. Enggak kayak gitu. Ibu kalau kedapatan ibadah di waktu itu minimal ibu sholat tarawih, sholat isya berjamaah, dan sholat subuh berjamaah ya. Itu udah batas minimalnya. Walaupun tidak iktikaf ibu tetap dapat malam Lailatul Qadar. Karena ada hadis keutamaan ya, orang yang berjamaah sholat isya itu seperti kanisfil lail, seperti menjalankan sholat sunnah malam setengah malam, nisful lail. Maka ketika berjamaah sholat subuh, sempurnalah sholat seluruh malam. Nah itu yang terpenting, jangan tinggalin musola buat taraweh. Itu udah batas minimalnya. Maksimalnya apa?
baca Quran gitu ya, kemudian soal iktikaf gitu ya, ibu pulang bisa taraweh selesai setengah 9 lewat dikit, kemudian ibu membaca Quran sampai jam setengah 10 ya, iktikaf dan sebagainya, nggak nginep nggak apa-apa, pulang dan sebagainya nggak apa-apa. Nah itu dapat ibu. Berarti kalau misalnya 10 bulan ibu dapetin, maksudnya 10 bulan Ramadan 10 tahun itu, artinya secara tidak langsung ibu mendapatkan pahala 840 tahun. Pahala umat Nabi Nuh, bener nggak? Itu baru 10 kali Ramadan. Nah yang jadi pertanyaan, ibu dapat apa di bulan Ramadan? Man gitu ya, rugi. Makanya kalau kagak dapat apa-apa di bulan Ramadan, manfaatkan sebaik mungkin bulan Ramadan ini. Karena orang yang paling rugi itu adalah ketika bulan Ramadan berakhir, mereka tidak mendapatkan ampunan Allah. Nauzubillahi min zalik. Makanya padahal mah Allah teh bagi-bagi ibu, ibarat kata gitu ya, ibu ketua majelis taklim itu bawa uang 10 karung. 10 karungnya karung gede, isinya 100.000 semua. Jamaah di sini ya kurang lebih ada 50, itu diawurin duitnya. Ayo bangga bagi-bagi. Ibu ngambil. Itu ada yang ditanya, dapat berapa ibu? Alhamdulillah saya mah dapat 5 miliar. Oh alhamdulillah. Itu dapat berapa? Alhamdulillah dapat 3 miliar. Alhamdulillah. Kamu dapat berapa? Alhamdulillah dapat ini 1 miliar. Alhamdulillah. Dapat berapa? Dapat 1 juta. Lah kok dapat 1 juta? Iya tahu ini dapat 1 juta, masih mending. Ada yang ditanya, kamu dapat berapa? Kagak dapat apa-apa. Lah tadi segitu banyaknya duit kamu nggak dapat apa-apa. Ya Allah, begitulah perumpamaan ibu. Segitu banyaknya ampunan Allah, sebegitu banyaknya rahmat Allah. Masa iya sih kita kagak dapat apa-apa? Berarti kan kita kagak ngapa-ngapain ya. Diem aja udah, kagak ngapa-ngapain. Orang Ramadan itu puasa, orang Ramadan itu taraweh, orang Ramadan itu berjamaah baca Quran. Ini mah diem aja, malah maksiat kepada Gusti Allah. Nauzubillah, summa nauzubillahi min zalik. Nah itu ibu. Nah makanya ini pahalanya besar ya, bisa menyaingi pahala-pahala orang-orang terdahulu. Ngajinya doang ibu 80 langkah dari sini, 80 tahun ngaji doang gitu ya. Ya Allah ya Karim. Makanya ini, dan janji Kanjeng Nabi adalah wa yakunu ma'i tahtal arsy, orang yang duduk di majelis taklim itu akan ada bersamaku di bawah naungan arsy. Ibu kangen ya sama Kanjeng Nabi ya, cinta banget kita sama Kanjeng Nabi, sayang banget sama Kanjeng Nabi, pengen banget ketemu sama Kanjeng Nabi walaupun hanya di dalam mimpi. Tapi sampai sekarang belum kesampaian. Pengen banget ziarah ke Kanjeng Nabi. Ya Allah ya Karim, kalau udah kangennya menusuk hati itu nangis ya, kita kangen sama Kanjeng Nabi. Rupanya ini kabar gembira bagi orang yang duduk hadir di majelis taklim. Ternyata nanti suatu saat akan dikumpulkan dengan Kanjeng Nabi di bawah naungan arsy. Ya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, ada pengajian lagi ini nanti ya, Ramadan ini kalau ada lagi alhamdulillah datangin. Wa man dawama 'alal jamati fi Ramadan atallahu ta'ala bi kulli raqatin madinatin namla ummi ni'amillahi ta'ala. Yang kedua, aduh waktunya sempit amat ini ngejelasinnya, ada beberapa lagi soalnya. Barang siapa yang mendawamkan sholat berjamaah di bulan Ramadan, maka Allah akan memberikan setiap rakaatnya itu bangunan istana di surganya Allah yang sudah dipenuhi dengan rahmatnya Allah, dengan kenikmatannya Allah. Satu rakaatnya itu, ya Allah. Makanya ibu, bagi perempuan untuk sholat berjamaah di bulan Ramadan mah nggak apa-apa. Tarawih, isya, subuh nggak apa-apa, berangkat aja berangkat. Dulu dilakukan oleh istrinya Sayyidina Umar radhiyallahu an. Dan Sayyidina Umar itu adalah seorang pencemburu. Kalau istrinya keluar rumah udah cemburu, tapi kalau istrinya keluar rumah menuju masjid gak pernah dilarang. Ketika ditanya kenapa Umar tidak melarang istrimu berangkat ke masjid, ya karena Kanjeng Nabi pernah mencegah diriku untuk melarang istri gitu ya berangkat menuju masjid, menuju musola masjid gitu. Nah ini gak apa-apa. Tapi bagaimana untuk zuhur ya, asar kan di rumah Pak Ustaz. Insya Allah ibu pahala ganjaran berjamaah wanita tetap akan mendapatkannya. Tapi dengan catatan. Catatannya adalah selama suaminya mau sholat berjamaah. Nah, bagaimana kalau suaminya tidak sholat berjamaah? Yang terpenting ibu sudah mempersiapkan.
dan ibu sudah menyeru kepada suami untuk sholat berjamaah. Bah, makanya ibu kalau subuh tuh bangunin, ya, bangunin laki teh bangunin, jangan kasar-kasar bangunin laki, bang. Nah, subuh bang, jangan. Yang lembut ibu bangunin dari apa? Dari kakinya dielus-elus. Nah, bang, subuh bang, bentar lagi qomat itu. Kagak bangun, naik lagi ke atas, ke betisnya dilus-lus. Bang, itu napa itu udah azan apa Nah, betisnya diusap-usap masih belum bangun, pahanya naik ke atas. Nah, bang, bangun bang, bentar lagi qomat itu tadi udah azan. Nah, kalau masih belum bangun juga naik lagi ke atas. Nah, insya Allah bangun. Suaminya bangun. Suaminya bangun, bang udah qomat itu, langsung bergegas menuju masjid. Jadi siapkan ibu, ya, perlengkapan suami menuju masjid, menuju musola itu persiapkan. Pakaiannya disiapin, tapi insya Allah ibu menyiapin ya, udah disetrika, ya, udah kopiahnya, udah sarungnya, alhamdulillah, ya. Makanya bersyukur sekali ibu kalau punya suami yang gemar doyan sholat berjamaah, ya. Nah, kalaupun tidak ibu, yang penting ibu udah menyeru, udah ngajakin suami, bang sholat berjamaah apa gitu, kata Pak Ustadz, sholat berjamaah biar kita sama-sama ke surga. Oh, ya udah gitu ya. Kalau udah ngajak dan sebagainya, ibu tetap mendapatkan fadilah keutamaan sholat berjamaah, insya Allah. Nah, lanjut wa man birru walidai. Nah, waktu kedeng deui waktuna ieu teh, soalnya dibatas sampai jam 11 saya teh. Katanya Pak Ustadz sampai dari jam 10 sampai jam 11. Tadi saya jam 10 kurang 5, saya liatin jam terus saya. Berarti saya sejam itu dikurangin 5 menitnya, kata saya gitu. Nah, sebab katanya, kenapa emangnya dari jam 10 sampai jam 11? Sebab kalau jam 11 sampai ke sono masuknya lembur Pak Ustadz. Oh ya. Oh ya udah. Oh, beda lagi katanya. Oh udah. Oh ya. Enggak bohong ibu ya. Wa man birru walidayhi, barang siapa yang berbuat baik kepada kedua orang tua nih, pi Ramadan, khusus di bulan Ramadan, yanalu nazrullah ta'ala birrahmah, maka mereka akan memperoleh pandangan rahmat daripada Gusti Allah. Wa nakfil fil jannah, dan aku akan menjamin ataupun mengurus keperluannya di surga, kata Kanjeng Nabi itu. Ibu berbuat baik sama kedua orang tua, orang tuanya masih ada, berbuat baik. Jadi mohon maaf, saya gitu ya, kalau ada yang nanya, Ustadz harus lebih berbakti sama orang tua apa sama suami dulu atau orang tua? Kalau pertanyaannya seperti itu, suami dulu kalau pertanyaannya. Cuman gitu, suami yang baik akan menuntun istrinya untuk berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian istri yang baik akan menuntun suaminya, akan mengajak suaminya, akan menyeru kepada suaminya untuk berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Jadi ya, yang harus didahulukan itu suami tetap, tapi bukan mengenyampingkan kita untuk berbakti sama orang tua, tetap wajib. Sampai kapanpun. Karena apa? Sampai kapanpun, walaupun kita sudah menjadi suami ataupun istri orang, kita tetap anak orang tua kita. Makanya bu, orang tua zaman dulu mah enak. Enaknya apa? Setiap kali mau lebaran itu orang anak-anaknya pada kumpul, nganterin ya, ngerantang. Lah sekarang mah udah kagak. Ibu masih ingat bu? Itu ya ibu, tradisi itu sudah mulai tergerus. Nyari ke toko-toko aja saya rantang kagak ada sekarang mah. Orang kagak ada rantang ya. Udah mulai tergerus. Itu zaman dulu mah ya Allah, takbir di asar, dulu mah asar udah takbir ya, walaupun sunnahnya habis maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu ya Allah, kita hilir mudik orang teh. Tas di mana nganteran? Ya Allah, itu teh bawahnya nasi, atasnya daging, ada 5 tingkat kan ya. Kemudian atasnya lagi bihun, atasnya lagi kentang, atasnya lagi sayur, kemudian diikat kerupuknya ya, dibawa ke orang tua. Ya Allah, indah banget.
Orang tua juga senang, doanya langsung tumurudul. Insya Allah mudah-mudahan tahun depan banyak rezekinya lagi, mudah-mudahan bisa nganterin lebih dari ini. Amin. Itu orang tua teh. Bener ibu, saya nganterin ke nenek saya kayak gitu tuh. Itu doanya. Ya makanya orang tua zaman dulu, ya Allah punya anak bu, orang tua zaman dulu kagak anaknya itu kagak ada yang dikit ya. Minimal 9, rata-rata 11. Rata-rata 12 anak ya Allah habis ngerantang teh. Ya Allah ya Karim, itu mak seneng banget. Walaupun itu rantang besoknya mohon maaf ya, taruh aja di pagot tuh di piring kata emak teh ya. Besoknya kita, "Mama, maafin mak ya banyak salah." Itu udah Idul Fitri, banyak salah langsung cium tangan. "Mak lapar." Itu di pagot di kemarin nganterin dulu. Lah dimakan lagi. Kita yang nganterin, kita yang makan. Ya Allah, itu orang tua zaman dulu bu. Ya Allah, dianterin sama anaknya. Itu mak, alhamdulillah dapat THR kemarin dari pabrik. Ini buat emak uang 1 juta. Ma ini dapat ini mak, kemarin kuli bangunan alhamdulillah dikasih ini uang 1 juta. Ya Allah, ada 11 anak dapat 11 juta. Ya Allah, itu maknya lihat duit 11 juta langsung nangis. Ya langsung dipeluk sama si abahnya. "Kenapa mak kok dapat duit dari anak malah nangis?" "Ya Allah nyesel bah." "Nyesel kenapa? Punya anak 11 kok nyesel, bukannya 25." Kalau 25 juta kali. Ya orang tua zaman dulu mah anaknya baik-baik. Anak sekarang ya Allah ya Karim, ya Allah. Anak zaman sekarang mah pulang mudik bawa kongwan 1. Pulang-pulang bawa beras sekarung. Ya Allah. Mulang tarima itu mah. Ya Allah, ibu baik, berbuat baik sama kedua orang tua. Jadi tidak ada seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya yang bisa sukses bahagia dunia dan akhiratnya. Enggak ada. Ya seberapapun perlakuan orang tua kita kepada diri kita, seburuk apapun, kita dibuang, kita tidak pernah dinafkahin oleh orang tua kita. Bahkan mungkin kita ditetipkan oleh ke nenek kita dan sebagainya, orang tua kita kabur entah kemana. Mohon maaf, kita ketemu ketika dewasa, ada kewajiban kita bakti sama kedua orang tua. Ada satu kisah ibu di Mesir. Ada orang tua dibawa oleh anaknya, orang tuanya ODGJ. Rupanya bapaknya itu ninggalin dia karena memang ibunya ini emang ODGJ dari awal juga. Gitu. Jadi ketika berobat itu diacak-acak ruangan dokter teh. Pas dokternya datang, "Mohon maaf dokter, ibu saya kondisinya keadaannya seperti ini." Gitu ya, mentalnya terganggu dokter. Kesini juga saya mau berobat. Iya. Ditanya sama dokternya. Gitu. "Ibu kamu dari kapan gilanya?" "Dari semenjak saya lahir sudah gila dokter." "Kamu masih mau berbakti sama dia?" "Iya dokter, nggak apa-apa. Saya mengurus ibu saya dari kecil sampai sekarang." "Ibu kamu tahu kamu anaknya?" Enggak kenal." "Ibu tahu kamu berbuat baik ke dia?" Enggak paham dia. "Lantas ibu kamu enggak kenal sama kamu masih mau berbakti buat apa?" Toh dia juga enggak kenal. Apa yang disampaikan oleh anak tersebut? "Dokter, ibu saya tidak kenal saya, tapi Allah melihat saya. Yang menyuruh diri saya untuk berbuat baik kepada orang tua itu bukan ibu saya, tapi Allah Subhanahu wa taala." Itu. Ibu, ya Allah, ingat perjuangan orang tua kita sampai sekarang. Ya. Doanya sampai sekarang tidak pernah henti untuk anaknya. Wajahnya setiap hari bertambah keriputnya, lelah, letih memikirkan diri kita. Lihat anaknya bahagia, dia senang. Lihat anaknya bersedih, dia ikut sedih. Ya, cinta pertama yang kita dapatkan itu bukan dari orang lain tapi dari kedua orang tua kita. Maka berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, sekarang ibu ya. Orang tuanya yang sudah tidak ada, didoain. Insya Allah. Ada lagi ini teh hadisnya ya. Mau diterusin lagi, nggak ada jadwal lagi ya. Ini udah deh ininya aja lah ya. Ya wa ma minim mar'atin tatlubu ridha zaujaha fi Ramadan illa walaha sawaba Maryam wa Asia. Dan tidaklah seorang wanita, soalnya ini penting kalau kagak dibahas teh. Dan tidaklah seorang wanita yang mencari keridhaan suaminya di bulan Ramadan kecuali dia akan mendapatkan pahala Asiyah dan Maryam. Maryam binti Imran, Asiyah binti Muzahim. Ibu Asiyah itu adalah
istrinya Fir'aun, yang ketika menyisir ataupun ketauhidannya luar biasa, sampai-sampai Asiyah ini disiksa oleh Fir'aun karena tidak mau mentuhankan Fir'aun, dijemur, kemudian dicambuk, ya Allah, sampai meninggal dan sebagainya. Itu Asiyah. Kemudian juga ada Maryam binti Muzahim, wanita yang disucikan oleh Allah, yang menjadi ibunya Nabi Isa alaihissalam. Ibu mendapatkan keutamaan pahala yang diterima oleh Asiyah dan Maryam, wanita terbaik. Karena wanita terbaik yang paling mulia itu di dalam agama Islam, kata Kanjeng Nabi, itu ada 4. Yang pertama Asiyah binti Muzahim, yang kedua adalah Maryam binti Imran, kemudian Khadijah binti Khalid, baru yang terakhir adalah Fatimah Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 4 wanita yang dimuliakan. Itu ibu mendapatkan itu semua, insya Allah. Dengan apa? Dengan cara ibu mencari keridhaan suami. Ibu setiap kali ibu menyiapkan sahur, bangun 2:30, menyiapkan buka dari 5:30 walaupun beli dari pasar takjil. Ya bang, ada yang bikin kan gitu, enggak kan gitu. Itu insya Allah kalau diniatkan untuk mencari keridhaan suami atas dasar ingin mencari ridha Allah, maka itu bernilai pahala besar di hadapan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khadijah ketika ditanya, sama Khadijah juga punya circle seperti ibu. Ketika kumpul itu pakai DC, dress code gitu. Ada DC-nya apa gitu kan gitu. Semua di mana-mana kan kayak gitu, mau nyeblak aja pakai DC gitu ya. Kan kemarin cucurak saya lihat postingan ibu-ibu DC semua, bukan ngaji padahal mah itu tuh. Ngaji aja masih mending ya, ini mah cucurak aja, dress code-nya warna merah marun ya, marun semua. Nah itu ibu sama ditanya sama satu circle-nya sahabatnya, Khadijah, seneng ya, bahagia ya jadi kamu, enak ya jadi kamu. Kenapa? Kok kamu ngomong kayak gitu? Iya, karena kamu menikah dengan Nabi yang paling mulia, akhlaknya luar biasa, orangnya gagah perkasa. Apa jawaban Khadijah? Kata Khadijah, demi Allah yang menggenggam jiwaku, setelah aku menikah dengan Nabi Muhammad, aku tidak pernah memikirkan kebahagiaan. Yang aku pikirkan adalah kebahagiaan suamiku. Ya Allah. Ibu Khadijah ngantar makanan, ya Allah, itu rumah Khadijah itu di pelataran Masjidil Haram, mengantarkan makanan ke Gua Hira yang ada di Jabal Nur. Kita aja mohon maaf ya, kita aja ke sana untuk menuju ke Jabal Nur itu harus naik bis karena jauh, belum lagi naik ke atas nganterin makanan setiap hari. Ya Allah, ibu enak banget. Orang-orang zaman dulu bangun sahur itu bukan 2:30, ibu, bangun sahur itu 1:30. Sebab apa? Zaman dulu itu nagog heula di hau. Gini ya. Ngasor kan gitu ya. Ibu ngerasain gak sih sebenarnya? Ngerasain? Mungkin waktu kecil ngerasain ya. Itu ya Allah ya Karim. Ya kalau ditinggalin mati apinya ya. Kan kudu diasorkeun, heeh. Terus aja kayak gitu. Apinya mati ditiup. Ya Allah. Ya iya, masak nasi juga di arihan heulanya. Pakai air dulu, dimasukin air. Setelah air sudah menjadi gigih, langsung ditanakin di sesepan. Asepan. Asepan. Setelah diasepan apakah cukup? Enggak, langsung dituangkan kana dulang. Diakel. Zaman sekarang cetrek. Makanya yang masuk surga teh Magicom. Orang yang masak Magicom. Lah emang Pak Ustadz kagak dituang. Nah itu bagian ibu berarti. Ya Allah bu, enak banget ya. Buat bakti sama suami, buat nyari keridhaan suami teh enak zaman sekarang mah. Dimanjakan dengan teknologi, ya. Masak tinggal ngangkatin doang, cetrek. Ya Allah. Ya. Udah ibu ya. Makanya kebangetan banget kalau zaman sekarang wanita kagak taat sama suami, kagak mencari keridhaan suami. Amit-amit, nauzubillahi min zalik. Nah itu ibu. Amit-amit emang. Udahlah, ada satu lagi sih.
Barang siapa waman qada hajatan akhihil muslimi, ini yang terakhir, yang orang rek dipanjangkeun ge atuh kumaha geus waktuna geus beak. Sing saha jalma yang mencumponi hajatnya saudara, hajat saudaranya sesama muslim fi Ramadan, di bulan Ramadan, qadallahu ta'ala lahu alfa hajatin yaumil qiyamah, maka mereka akan memenuhi hajatnya 1000 hajat di hari kiamat. Ibu ada tetangga yang butuh, Jang boleh pinjam setrikaan di rumah mati, kasih 1 hajat, ibu dibalas dengan 1000 setrikaan. Enggak kayak gitu. 1000 hajat apa aja. Enggak kayak gitu ya, surga tuh enggak kayak gitu. Nah itu ibu. Dan ibu paling tinggi memenuhi hajat saudara itu apa? Ngasih pinjaman. Tandanya tahu kalau orang mau minjem itu ngelus-ngelus dengkul. Jeng, mohon maaf ini mah. Udah nanggung bulan suami belum gajian, kalau ada duit adem mah nyelang dulu. Kagak ada di kulkas mah. Kan kayak gitu ya. Ibu kenapa hajat tertinggi itu ibu, bahkan keutamaannya itu meminjamkan orang itu lebih utama dari sedekah? Kenapa? Karena orang yang pinjam sudah jelas butuh. Orang yang dikasih sedekah belum tentu, benar nggak? Udah tahu butuh, makanya orang yang meminjamkan uang itu pahalanya lebih dari sedekah. Ibu minjemin uang berapa? 100.000. Pinjam dulu 100. Setelah ibu kasih uang 100, nanti digantinya gajian. Gajiannya berapa hari lagi? Seminggu, 7 hari. Berarti secara tidak langsung ibu setiap hari bersedekah 100.000. Uang ibu masih utuh. Ya, 7 hari 700.000 sedekah kan. Nah, setelah itu belum lagi hitungan 700 kali lipatnya, belum itu mah. Ini hitungan sedekahnya aja. Pas 7 hari teh jeng, ternyata suami teh pas gajian potongan koperasinya tinggi jeng. Mohon maaf ya, belum bisa ngegantiin hari ini. Enaknya kan kayak gitu yang minjem mah. Ini mah kagak ngomong, kagak apa, diem bae. Nah kita teh ngomong tuh, ada yang ngomong sama kita, ya udah gitu. Kalau gitu mah nggak apa-apa, ditangguhin. Berarti kan gajian bulan depan 30 hari, dihitung 2 kali lipat. Jadi setiap hari ibu sedekah 200.000. Ya Allah, gede ya bu ya. Makanya harus mau minjemin duit saya. Enggak. Oh ya. Kayak cuman yang minjemnya harus tahu diri ya. Mohon maaf, nauzubillah. Ibu orang yang mohon maaf yang menunda-nunda bayar hutang itu sama saja telah menutup pintu rezekinya sendiri. Ya, kagak ada jeng mau dipencet-pencet kayak gimana juga kagak ada. Padahal mah ada. Nah itu mohon maaf lahir dan batin, itu akan ditutup pintu rezekinya. Nauzubillah min zalik. Dan Kanjeng Nabi tidak pernah mau menyolatkan orang yang masih punya hutang. Nauzubillah. Baguslah sakitu wae. Leuwih 7 menit tadi mulai kurang 5, berarti Bu saja ini teh 12 menit lemburnya. Hitungannya. Itu saja yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terakhir kita tutup dengan doa, ditambah doa 3 menit jadi 15 menit. Ya, insyaallah gitu ya. Digenapin aja, gampang hitungnya kalau digenapin mah. Oh doa ya ibu lah, langsung doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hanan ya Manan ya Hayyun ya Qayyum ya Zal Jalali wal Ikram. Allahumma sholli ala Muhammad wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabat Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Rabbi ighfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma a'tik bainakuma wa ma Allahumma a'tik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Allahumma ighfir ummatas sayyidina Muhammad. Allahumma arhamu ummatas sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummatas sayyidina Muhammad. Allahumma jbur ummatas sayyidina Muhammad. Allahumma farrij ummatas sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummatas sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi Ramadan. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna sholatana wa shiyamana
wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhussu'ana wa ta'budana wa tilawatana wa tamim taksirana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi barik wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi nasta'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.